Tahu bagaimana cara menyajikan data secara kumulatif? Let's check it out. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi dengan saya Kak Jamal pada channel Belajar Online. Mari kita lanjutkan mengenai bab penyajian data. Ya, jadi penyajian data bentuk grafik. Yang ketiga adalah OGIF. Dari data yang kemarin, penyajian data yang kemarin, kita sudah mempelajari apa? Histogram dengan poligon. Nah, sekarang kita akan menyajikan data dengan OGIF. Ya, coba. Nah, kita mempunyai data yang sama dengan video kemarin. Pada tabel bisa kalian lihat di situ ada usia, ada frekuensi. Dari data apa? Data usia pengusaha memulai usahanya. Ya, coba kita bandingkan data dari tabel, kemudian di sini ada OGIF-nya. Ya, jadi kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi, ya, kemudian namun kita kumulatifkan, ya. Kumulatifkan, jadi kita akan menjumlahkan semuanya, semua data. Jadi nanti datanya akan bertambah. Nah, di sini ada dua jenis OGIF. Yang pertama yakni OGIF positif. Kemudian yang kedua adalah OGIF negatif. Jadi nanti kita akan membahas kedua OGIF ini, bagaimana cara kita menyajikan datanya. Jadi kita akan belajar yang pertama yakni mengenai OGIF positif, ya. Jadi OGIF positif nanti kita akan menjumlahkan data dari kelas pertama lanjut ke kelas kedua dan seterusnya, gitu ya. Jadi langkah yang pertama kita akan menentukan tepi kelas, ya. Tepi kelas di sini kita akan menentukan tepi atasnya dari setiap kelas. Jadi untuk kelas yang pertama kita lihat di situ batas atas berapa? 20. Kemudian tepi atasnya adalah berapa? 20,5. Kemudian di kelas yang kedua batas atasnya berapa? 25. Kemudian kita cari tepi atasnya, berarti berapa? Kita tambahkan 0,5 menjadi 25,5. Jadi kita tambahkan 0,5 kalau untuk mencari tepi atas, ya. Nah, setelah kita menentukan tepi atas, kita akan menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita akan bermain di sini untuk OGIF positif, ya. Kita coba isi frekuensi kumulatif. Kita lihat tepi atasnya, ya, dari data. Misalkan kita punya tepi atas 20,5. Berapa frekuensi yang kurang dari 20,5? Jadi coba dilihat di situ yang kurang dari 20,5 berapa? Benar, 19, ya. Itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari, gitu ya. Coba kita next ke kelas selanjutnya. Di kelas selanjutnya itu kita mempunyai tepi atas berapa? 25,5. Sehingga berapa frekuensi yang kurang dari 20,5? Berarti kita harus menjumlahkan antara frekuensi kelas kedua dan kelas pertama. Jadi ada berapa? 15 ditambah 19. Berapa hasilnya? 34. Dan kita akan lanjut ke kelas ketiga. Kita menentukan tepi atasnya tadi berapa? 30 tambah 0,5 sehingga 30,5, ya. Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya. Dengan cara gimana? Kita artikan seperti ini. Jadi berapa frekuensi yang kurang dari, ya,
30,5. Berarti kita akan menjumlahkan ada 3 kelas yang berada di bawah 30,5, yakni berapa? Kelas ketiga, kedua, dan ke-1. Jadi kita jumlahkan 21 ditambah 15 ditambah 19. Kita dapatkan hasilnya berapa? 55. Dan dilanjutkan sampai di kelas kelima kita mendapatkan frekuensi kumulatif dari keseluruhan data, yakni berapa? 80. Jadi jika kita total dari kolom frekuensi itu 80, kemudian kita dapatkan paling ujung, paling terakhir dari frekuensi kumulatif kurang dari, yakni 80. Jadi ini harus sama. Jika tidak sama, ini berarti nanti ada kekeliruan dari cara penghitungan kalian ketika menjumlahkan frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Setelah itu, kita akan membuat grafiknya. Jadi nanti ada sumbu X sama seperti video kemarin. Di sumbu X itu menjadi usia, kemudian yang sumbu Y menjadi frekuensi kumulatif, ya. Oke, kita tuliskan yang pertama-tama tepi bawah, ya, tepi bawah kelas pertama. Jadi kita tuliskan tepi bawah kelas pertama berapa? 15,5. Kemudian kita tulis lagi. Nah, ini yang berbeda. Kita tulis tepi atas dari setiap kelas. Oke, sobat pintar. Jadi tepi atasnya berapa saja? 20,5. Kemudian ada 25,5, 30,5, 35,5 serta 40,5. Jadi kita tuliskan masing-masing di sumbu X, ya. Setelah itu kita menentukan titik-titik sesuai dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Ingat, frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi coba dilihat, yang tepi atasnya 20,5, ya, frekuensi kumulatifnya kurang dari berapa? 19. Jadi kita pilih titik menuju Y, nilainya 19. Kemudian yang kedua 25,5, itu nanti nilai Y-nya berapa? 34. Dan seterusnya kita akan menggambarnya sampai dengan nilai tepi atas yang 40,5 dengan Y-nya atau frekuensi kumulatifnya itu nanti berapa? 80. Jadi nanti kita sama seperti poligon, kita akan menghubungkan nilai-nilai tersebut. Jadi mulai dari tepi bawah kelas yang pertama kan 15,5, ya. Ini nanti kita menjadi titik 0, artinya tidak ada data yang kurang dari 15,5, makanya di situ frekuensinya 0. Kemudian kita tarik garis lagi ke kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga menjadi grafik OGIF positif berikut ini. Mudah bukan sobat pintar? Jadi kita lihat ya, kalau jika OGIF positif, grafiknya itu seperti apa? Oh, awalnya dari 0, kemudian naik seperti ini, gambar di samping ya. Jadi ini maksimalnya berapa? 80. Jadi dari 0 naik sampai 80. Ini untuk OGIF positif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai OGIF negatif, ya. Di OGIF negatif ini sebenarnya konsepnya sama, tapi tinggal kita bermain sedikit di frekuensi kumulatif. Oke, cara yang pertama kita menentukan tepi bawah setiap kelas, ya. Tadi tepi atas, sekarang kita rubah menjadi tepi bawah. Tepi bawah dari kelas pertama berapa? Ya, benar, 15,5. Kita dapat dari mana? 16 dikurangi 0,5, ya. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya berapa? 21. Maka tepi bawahnya berapa? 20,5. Dan selanjutnya sampai di kelas kelima, batas bawahnya berapa? 36. Sehingga tepi bawah berapa? 35,5.
Oke, kalau kita sudah mengisi tepi bawahnya, kita ke next column, yakni kita akan menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau yang positif tadi kurang dari, sekarang kita akan mengisi yang lebih dari, gitu ya. Oke, coba kita amati ya datanya ya. Jadi kalian ngisi seperti ini. Karena tepi bawah 15,5 gitu ya, berapakah frekuensi yang lebih dari ya nilai 15,5? Ada berapa? Jadi bukan hanya kelas 1 saja ya, seperti yang OGIF positif, kita harus menjumlahkan seluruh kelas, karena seluruh kelas merupakan lebih dari, nilainya lebih dari 15,5. Jadi seluruh kelasnya tadi totalnya berapa? 80 ya. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari 15,5 yakni berapa? 80. Kemudian yang kelas kedua kita amati ya. Berapa nilai frekuensi yang lebih dari 20,5? Ya, caranya mudah, karena yang lebih dari 20,5 berarti kan kelas kedua, ketiga, keempat, sama kelima, sehingga kalian cukup mengurangi ya frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama, kemudian dikurangi oleh apa? Frekuensi kelas pertama. Berarti 80 dikurangi 19 yakni berapa? 61. Nah, kita lanjut ke kelas selanjutnya. Di sini kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari berapa? 25,5. Ya, 25,5 berarti kita akan mencari frekuensi, penjumlahan frekuensi dari mana? Kelas ketiga, keempat, sama ke-5. Benar? Sehingga jika kita total keseluruhannya berapa? 46. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ya ke kelas yang kelima, yakni kita akan menentukan frekuensi kumulatif lebih dari nilai berapa? 35,5, sehingga nilai ini yang memenuhi hanya kelas keberapa? Kelas ke-5. Benar. Jadi kelas kelima ini lebih dari 35,5. Frekuensinya berapa? 9. Oke, jika kita sudah menemukan seluruh frekuensi kumulatif lebih dari setiap kelas, kita akan menggambarkan grafiknya. Sama caranya dengan OGIF positif, kita akan menggambar grafik ini dengan sumbu X nanti menunjukkan usia, nilai dari usia, kemudian sumbu Y merupakan frekuensi kumulatifnya. Oke, sekarang kita akan menggambar dari nilai dari tabel tersebut ke dalam grafiknya. Nah, langkah yang pertama kita akan menuliskan ya di sumbu X. Di situ kita akan menuliskan apa? Tepi bawah setiap kelas. Jadi ada apa saja di situ? 15,5, 20,5, 25,5, 35,5 serta 35 nanti ditambahi apa? Tepi atas kelas kelima, yakni 40,5. Jadi beda sendiri ya, karena yang paling ujung merupakan tepi atas. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik ya. Titik ini nanti berhubungannya dengan frekuensi kumulatif, sehingga kita harus fokus ke sumbu Y. Misalkan di 15,5, maka sumbu Y-nya berapa? 80. Kita letakkan nilai ini di 80. Kemudian 20,5 kita letakkan titiknya di mana? Di 61. Kemudian di 25,5 itu berada di mana? 46 dan seterusnya ya. Tapi nanti kita akan mengisi tepi atas kelas kelima, karena di situ kita sudah menulis 40,5 ya. Berarti kita isi titik di situ 0. Mengapa 0? Karena nilai
dari data yang ada itu tidak ada yang lebih dari 40,5, makanya di situ nilainya 0. Nah, coba kalian lihat. Di sini kita sudah dapat titik-titiknya, tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut ya. Jadi kita coba hubungkan secara halus ya. Usahakan secara halus. Jadi jangan sampai patah-patah ya. Kita hubungkan secara halus. Jadi sehingga kita akan memperoleh gambar seperti ini. Nah, coba kalian bandingkan. Jika kalian membuat OGIF positif itu semakin menaik seperti ini. Kemudian kalau OGIF negatif itu seakan turun datanya ya. Jadi itu adalah perbedaan OGIF positif dengan negatif. Lah, selanjutnya kalian tahu penggunaan OGIF di dunia nyata ya. Jadi ini salah satu data dari pasien yang terpapar virus corona di Jakarta. Jadi mereka menggunakan OGIF ya. OGIF di sini apa? OGIF positif ya. OGIF positif untuk menunjukkan data penyebab terpapar virus corona Jakarta. Kalian lihat ya, di situ datanya awal dari itu Maret ya, awal Maret itu 0, kemudian naik terus sampai Juli. Lah, itu karena datanya apa? Datanya itu dijumlahkan. Jadi secara kumulatif itu ditambah sehingga datanya itu akan naik seperti ini. Ya, bukan berarti penambahan datanya itu semakin naik seperti ini. Bukan. Tapi data dijumlahkan dari data sebelumnya sehingga datanya seakan itu akan naik. Oke sobat pintar, kalian sudah mempelajari mengenai OGIF positif, OGIF negatif, serta mengetahui contoh penggunaan dari OGIF ya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Salam belajar online.